Halo Sobat Asuransi, selamat pagi, apa kabar? Oke, jadi di vlog kali ini saya akan coba bikin konten tentang bagaimana cara baca buku polis asuransi. Nah, ini sebelumnya juga ada satu prolog ya, konten prolog atau video prolog di channel saya ya, yang kebetulan yang barusan saya upload kemarin ini nih. Jadi di mana prolog tersebut itu saya beri judul itu istilah dasar dalam buku polis asuransi. Di sana saya coba menjelaskan kira-kira apa aja sih istilah-istilah atau sebutan-sebutan yang bakal kita temui di dalam buku polis asuransi, ya seperti pemegang polis, tertanggung. Jadi terus tertanggung itu ada dua tipe, tertanggung utama dan tertanggung tambahan, terus pembayar premi, terus apa itu manfaat dasar, terus manfaat tambahan dan lain-lainnya. Nah, teman-teman yang belum melihat, saya sarankan lihat dulu konten yang itu sehingga bisa mudah memahami konten saya kali ini, yaitu konten cara baca polis asuransi. Oke, di sebelumnya saya juga udah jelasin bahwa untuk di era digital seperti sekarang ini, jenis polis pun ada dua macam nih. Yang pertama polis cetak ya, polis cetak hard copy. Terus yang kedua ada polis yang berbentuk digital. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, hari ini saya ada bawa buku polis, ada ya yang dua macam lah. Yang pertama itu saya tunjukin dulu lah yang buku polis yang dicetak ya. Yang ya, jadi kalau di perusahaan saya buku polis cetak itu modelnya seperti ini. Jadi tebel. Nah, di dalamnya ini ya isinya klausul-klausul, syarat-syarat klaim, kondisinya harus bagaimana, terus ini pemegang polisnya siapa, yang ditanggung siapa, yang bayar premi berapa, terus isi manfaatnya apa aja. Jadi ini ada di dalam sini semua. Lah, yang model digital tetap ya, walaupun istilahnya digital, tapi tetap ada yang namanya ini nih, nasabah bakal dikirimin ikhtiar atau rangkuman isinya apa aja, manfaatnya apa aja. Tapi untuk detailnya klausul syarat klaim itu tetap ada di sini. Yang tebel ini. Lah, kalau yang digital ya ada yang dikirim email itu tadi ya teman-teman. Lah, kalau yang digital tetap ada dikirimin rangkuman. Kalau ternyata teman-teman membeli kartu kesehatan, berarti kartu kesehatannya ini juga ada di dalam ini nih, ikhtiarnya ini, rangkuman polisnya. Contoh yang ini ya ini. Jadi sekalian unboxing ya. Jadi sekalian lah yang ini di tampilan awal. Ini ada map, terus yang depan ini lah ini nih. Ini adalah jenis manfaat apa aja yang dibeli oleh teman-teman sebagai nasabah, atau manfaat apa aja, benefit apa aja yang teman-teman miliki di polis asuransi yang ini. Nah, ini contohnya, ada keterangannya nih. Nih. Kelihatan ya. Lah, nih. Ada macam-macam. Jadi ini tertanggungnya siapa, pemegang polisnya siapa, jadi kelihatan semua. Preminya berapa, mulai aktif beli, polis mulai aktif itu tahun berapa, jadi ini kelihatan semua di sini. Nah, terus kalau di sini kan kebetulan ada kartu kesehatannya nih, beli manfaat kartu kesehatan lah. Ini nih, kartu kesehatannya ada di dalam. Nih. Oke, ada di sini. Nah, selain itu juga dapat yang namanya ini, tanda terima atau struk ya, bond ya. Bond tanda terima pembayaran premi pertama. Nih, ada struknya. Nih, jadi pembayaran premi pertama sebesar ini. Jadi ya ini macam-macam sih setiap nasabah kayak gitu. Lah, setelah nanti oleh tenaga pemasar ini semua diserahkan kepada teman-teman sebagai nasabah, maka teman-teman wajib mengisi ini nih, bukti terima polis atau ikhtiar polis atau rangkuman polis. Jadi ini diisi sebagai bukti bahwa teman-teman itu udah terima rangkuman polisnya, sekaligus kalau ada kartu kesehatannya juga itu. Oke, balik lagi kepada isi konten kita hari ini, cara baca polis asuransi ya. Oke, saya
pakai patokan itu yang ini aja, yang buku polis yang versi cetak, jadi supaya lebih lengkap ya, nggak perlu buka-buka yang versi digitalnya. Oke, kalau kita lihat yang di cover ya pasti ada judul ya, kontrak polis ya. Jadi kontrak polis ini adalah yaitu klausul-klausul, terus macam-macam, hal apapun yang berhubungan dengan polis asuransi teman-teman itu ada di sini, kontrak polis. Intinya adalah apa hak dan kewajiban yang perlu dilakukan oleh satu pemegang polis dan tertanggung, dan kedua penanggungnya atau perusahaan asuransinya. Jadi semuanya ada di sini lengkap. Di halaman selanjutnya ya ini, jadi ucapan terima kasih lah, ucapan terima kasih plus ini ada nama produknya. Kalau kebetulan di sini di Allianz itu ada nama produk yang dibeli di sini adalah Flexi Account Plus. Jadi Flexi Account Plus itu adalah salah satu varian produk dari Allianz untuk produk unit link. Itu teman-teman. Jadi salah satu varian produknya. Nah, kalau polisnya itu jenis produknya produk tradisional ya beda nama judulnya ini aja. Tapi so far sih ya mirip-mirip lah jenis polis asuransi. Kalau diterima teman-teman itu bukunya mirip-mirip seperti ini, cuman beda nama produknya doang kayak gitu. Lah, buat teman-teman yang kebetulan buku polis asuransinya atau produk yang dibeli itu termasuk yang sama ini ya, Flexi Account Plus ya, enak nih, gampang nih, kita bisa lebih cepat memahami dengan melihat konten yang seperti saya buat kali ini. Di halaman selanjutnya, nah di halaman selanjutnya ini yaitu tadi rangkuman. Jadi apa aja manfaat yang dibeli oleh teman-teman. Kalau dilihat di sini di atas sendiri ada namanya buku polis. Nomor polisnya itu milik teman-teman itu nomor polisnya berapa. Nah, nomor polis ini ya ibaratnya ya nomor kontrak kerjasama antara nasabah dan juga perusahaan asuransi. Itu nomornya berapa. Nah, nomor polis ini biasanya digunakan untuk melengkapi pada saat nasabah itu mengajukan klaim. Pasti ada kolom yang namanya nomor polis asuransi, atau gampangnya ini mirip-mirip nomor peserta lah kayak gitu. Dan bisa digunakan untuk teman-teman kalau misalkan bayarnya cara manual, bisa ke ATM atau ke Indomaret atau fasilitas Allianz yang lainnya, ya tinggal input aja ini namanya nomor polis asuransi, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada jenis program asuransinya. Jenis programnya apa ya? Ya mirip kayak yang di halaman pertama tadi. Ini Flexi Account Plus. Cara bayar preminya gimana? Ini bulanan. Ada yang bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Terus mata uangnya apa? Rupiah atau dolar. Yang ini kebetulan rupiah kayak gitu teman-teman. Nah, tanggal polis diterbitkan mulai kapan? Nah, terus berlakunya mulai kapan? Jadi di atas ini semua menyebutkan atau menjelaskan seperti demikian. Terus nama pemegang polisnya siapa? Ya lengkap lah, nama tertanggungnya siapa. Seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, pemegang polis dan tertanggung itu bisa berbeda nama, bisa berbeda orang, seperti itu teman-teman. Kemudian juga dijelaskan di bawah itu total preminya berapa. Jenis asuransinya apa? Ini ya, jenis asuransi. Terus UP-nya berapa, uang petanggungannya berapa, seberapa besar nilai yang cair, ya ini ada di sini. Terus tanggal akhir pembayaran biaya asuransinya kapan, kayak gitu. Terus tanggal akhir pertanggungannya kapan. Nanti jelas semuanya, kelihatan di sini semuanya, kayak gitu. Artinya tanggal akhir pertanggungan itu adalah kan contoh untuk asuransi jiwa, apabila saat ini usia 30 tahun di tahun 2021. Nah, untuk asuransi jiwa di Allianz itu kan di cover sampai dengan usia 100 tahun 2021, saat ini usia 30 tahun, berarti masih ada sisa masa pertanggungan itu 70 tahun. Ya nanti pasti di yang di sebelah sini ya tahunnya itu 2021 ditambahin 70 2091 kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke yang sebelah sini nih, jenis-jenis pertanggungan dasarnya itu apa aja, saya jelasin sedikit macam-macam produk asuransi unit link. Yang pertama manfaat dasar. Manfaat dasar itu ya berbicara tentang asuransi jiwa. Terus ada yang namanya rider atau manfaat tambahan. Nah, untuk manfaat tambahan ini ada beberapa kategori. Paling gampang itu kayak gini. Ada manfaat tambahan yang berfungsi untuk mengcover pertama resiko kecelakaan.
Kedua, risiko saya kritis. Ketiga, untuk biaya pengobatan selama di rumah sakit. Lah, ada 3 kategori ya teman-teman. Lah, untuk mempermudah ya yang kecelakaan, biasanya kan yang namanya produk atau rider itu biasanya kan pakai bahasa Inggris nih di sini nih. Di sini kan pakai bahasa Inggris di buku polis. Nah, gampangannya kayak gini. Kalau ada yang rider yang pakai istilah accident, berarti itu adalah mengcover yang namanya resiko kecelakaan. Kalau ada yang bahasa Inggrisnya critical illness, lah itu berarti dia mengcover risiko sakit kritis. Kalau ada yang namanya hospital, lah itu pasti ada hubungannya dengan pembiayaan rumah sakit, kayak gitu teman-teman. Jadi gampangannya supaya lebih mudah memahami, kalau kita baca polis, lah ini accident itu apa? Wah, berarti itu adalah manfaat atau benefit yang mengcover yang namanya resiko kecelakaan. Nah, ada macam-macam nih. Contoh, di sini kan saya juga ada polis dari perusahaan lain. Nah, ini polis saya di Prudential. Nah, di sini sebenarnya mirip-mirip nih. Kalau kita lihat di halaman pertama di rangkuman manfaat itu, kalau misalkan ada istilah accident, nah kalau di Prudential itu PADD-nya namanya, Pro Accident Death and Disablement. Lah itu artinya adalah manfaat, jadi tentang kecelakaan. Jadi dia manfaat tambahan mengcover kalau ada resiko kecelakaan, harus kondisi badan ya ada satu atau ya minimum satu anggota tubuh yang tidak berfungsi. Contoh, satu jari tidak berfungsi atau satu lengan gini gak berfungsi, lah itu bisa cair. Dilihat cairnya berapa, ya dari uang pertahunannya itu ada tulisan berapa rupiah di sana teman-teman. Terus kalau mau ngelihat hitungannya bagaimana, syaratnya gimana, lah itu tadi ada di halaman yang di belakang sini. Lah banyak nih. Jadi dilihat nih, kalau misalkan satu ruas jari itu berapa persen, itu semua kondisinya ada di sini. Bisa dilihat. Oke. Kalau yang sakit kritis teman-teman, sakit kritis itu ya tadi itu ada istilah critical illness-nya. Nah, kalau di Allianz itu ada yang namanya Flexi CI. Flexi CI itu ya rider manfaat sakit kritis. Ada juga yang namanya CI Plus. Yang selanjutnya adalah CIE, ya macam-macam lah. Jadi intinya kalau ada embel-embel CI-nya, critical illness, berarti itu adalah manfaat sakit kritis. Mengcover apabila nasabah terdiagnosa sakit kritis. Ada sakit kritisnya, itu teman-teman. Jadi jangan lupa ada beberapa istilah kategori produk. Kalau kecelakaan itu accident. Nah, kalau sakit kritis ya critical illness. Kalau yang cover biaya rumah sakit ada yang namanya hospital. Lah hospitalnya macam-macam lah. Kalau di Pro itu Pro Hospital. Kalau di Allianz itu ada Hospital and Surgical Care. Jadi beda nama, beda bahasa Inggrisnya, tapi konsepnya sama, artinya sama. Itu adalah manfaat untuk membiayai apabila ada resiko masuk ke rumah sakit. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, selain berisi nama pemegang polis, tertanggung pembayar premi dan istilahnya preminya berapa, terus ahli warisnya siapa dan lain-lainnya, di buku polis ini sebenarnya yang bikin tebel itu adalah ini teman-teman. Yang bikin tebel itu adalah ini, istilah-istilah teknisnya itu loh. Istilah teknis tentang asuransi, tentang polis asuransi. Terus syarat-syarat klaimnya bagaimana. Terus di kondisi yang bagaimana sehingga klaim ini bisa dibayarkan oleh penanggung atau perusahaan asuransi. Contoh, di dalam buku polis ini pasti hanya berisikan klausul-klausul yang berhubungan dengan produk-produk yang teman-teman beli. Misal, teman-teman punya polis asuransi, teman-teman pasti punya asuransi dasar, asuransi jiwa. Nah, nanti di dalam sini dijelasin nih, asuransi jiwa ini bisa cair karena kondisi yang bagaimana, maksimum sampai usia berapa dan lain-lainnya. Terus syarat klaimnya bagaimana, jelas di sini semua. Terus yang kedua, contoh ternyata teman-teman juga punya manfaat kartu kesehatan. Jadi ada 2 manfaat, meninggal dunia terus ke kartu kesehatan. Jadi ya di dalam buku polis ini hanya berisikan itu tadi klausul-klausul yang berhubungan dengan asuransi jiwa dan juga kartu kesehatan.
gak mungkin bisa ditemui ya klausul-klausul yang berhubungan dengan produk-produk sakit kritis atau produk-produk kecelakaan, karena ya teman-teman gak beli produknya seperti itu teman-teman. Jadi simple banget untuk cara baca buku polis itu ya teman-teman. Paling gampang itu ya dilihat di yang halaman kedua lah. Kalau di Allianz itu halaman kedua. Jadi bisa kelihatan nama pemegang polis siapa, tertanggung siapa, bayar preminya siapa, terus jenis manfaatnya apa aja. Kayak gitu. Nah, omong-omong nih, ini kan produk unit link, pasti kan banyak istilahnya yang mengkoneksikan dengan yang namanya nilai tunai ya teman-teman. Jadi unit link, jadi dikorelasikan dengan nilai tunai lah. Untuk bisa tahu seberapa besar nilai tunai saat ini ya teman-teman bisa tanya agennya langsung, atau lah kali ini kan memang era digital, saya yakin di beberapa perusahaan asuransi yang udah memang bonafit lah pasti ada yang namanya portal untuk nasabah. Contoh kalau di Allianz itu ada yang namanya Easy Connect teman-teman. Easy Connect itu untuk nasabah punya akses ngelihat dia punya manfaat itu apa aja, terus histori klaimnya bagaimana, terus proses klaim ini udah sampai di mana, terus nilai tunai per hari ini bagaimana, berapa rupiah, terus mau tarik nilai tunainya dan lain-lain lah. Jadi ada yang namanya portal untuk melihat nilai tunai. Terus juga kalau di Allianz itu juga ada yang namanya poin ya, smart point teman-teman. Jadi di mana setiap nasabah dengan premi 650.000 minim per bulan, nasabah ini bisa mendapatkan poin. Lah poin ini bisa ditukarkan dengan voucher-voucher yang seperti yang saya upload lah, yang di 2 konten terakhir ya, yang 2 konten belakang itu ada yang namanya belanja gratis dibayarin poin Allianz lah, itu pakai smart point teman-teman. Syaratnya kalau di Allianz ya minim premi 650.000 per bulan. Setiap bulannya, setiap premi yang dibayarkan itu akan dikonversikan. Itu. Jadi ya banyak lah, yang pasti untuk era-era modern seperti ini pasti banyak akses untuk nasabah, sehingga nasabah itu bisa mudah melihat benefit dan juga nilai tunai polis asuransi nasabah. Oke. Terus untuk perihal polis asuransi ya teman-teman. Iya, ini. Jadi kalau misalkan nih teman-teman kan ya biasanya nggak lepas dari yang namanya kelupaan lah. Apabila ada lupa letakin buku polisnya di mana dan akhirnya memang hilang, ya teman-teman punya hak untuk request ulang, minta ulang, cetak ulang polis itu teman-teman. Ya setiap perusahaan ya kurang lebih mirip lah syaratnya bagaimana. Ya pasti ya dimintain surat keterangan hilang, gampang ngurus ke kantor polisi, minta surat keterangan hilang, isinya apa, kehilangan polis asuransi, udah itu dikasih ke agennya, sekaligus nanti ada biaya cetak itu. Nah kalau yang hilang itu yang digital, kalau yang ininya hilang, yang ini kan versi digital tadi yang tipis itu gampang teman-teman, kan ada portal, tinggal diinstal, di download aja buku polisnya. Toh ya resiko hilangnya kecil sih, kan versinya kan versi digital. Kalau yang ini nih, yang versi cetak nih, yang hard copy nih, yang biasanya nasabah itu lupa letakin di mana. Nah ini bisa cetak ulang. Terus kartu kesehatan. Kalau kartu kesehatan hilang pun lupa taruh, teman-teman juga bisa mengajukan cetak ulang kartu kesehatan. Nah, nanti kalau ada resiko sakit gimana? Ke rumah sakit tapi kartu kesehatannya hilang. Nah, itu bisa dikoordinasikan sama agennya. Nah, kalau untuk hal ini ya bersyukurnya saya ada satu pengalaman untuk bantu nasabah saya ya. Waktu itu memang keadaan darurat, kartu kesehatan juga hilang, lupa taruh di mana. Biasanya ada beberapa rumah sakit itu yang memang gak mau memproses itu untuk nasabah yang ini minta di cover oleh perusahaan asuransi karena kartu kesehatannya gak dibawa. Nah yang terakhir ini saya bantu mengkoordinasikan, jadi langsung nih mengkomunikasikan antara pihak penanggung langsung ke rumah sakit di mana nasabah saya ini dirawat. Jadi hanya berbekal itu ada kayak guarantee letter lah, kayak gitu, appointment letter dan guarantee letter. Nah itu, jadi sehingga tanpa kartu kesehatan pun bisa langsung ditangani di rumah sakit.
Tapi ya paling enak ya pakai kartu kesehatan, jangan sampai hilang. Kalau udah nyadar hilang, langsung kontak agennya, langsung pengajuan untuk cetak ulang kartu kesehatan. Oke, kontrak polis asuransi jiwa ini harus disimpan baik-baik teman-teman, karena ini sebenarnya fungsinya setara dengan aset nih, paper aset ya, seperti SHM, surat hak memiliki bangunan rumah kayak gitu kan, pasti nyimpennya kan sangat hati-hati. Ini sama teman-teman, simpen baik-baik, karena kita nggak pernah tahu kapan butuhnya. Ya memang hanya seperti kertas inilah, tapi ini powerful teman-teman. Kalau ada resiko sakit, ini sangat amat powerful kayak gitu teman-teman. Lah paling gampang juga kalau mau beli polis asuransi di era-era yang modern seperti ini, saran saya ya minta lah polis asuransi digital aja, nggak usah pakai kertas, karena kalau pakai kertas gini ya sering lupanya. Jadi pakai digital aja, toh fungsinya juga sama, toh nanti klaim kalau sesuai dengan klausul juga pasti cair. Itu teman-teman. Demikian dulu untuk konten cara baca polis asuransi ini, ya mirip-mirip lah semuanya. Lah ini juga tebel yang prudent, nih tebel ya, sama-sama lah, mirip-mirip lah. Nah ini halaman pertama, ini ucapan terima kasih. Halaman selanjutnya ini nama pemegang polis tertanggung dan lain-lainnya, ya sama-sama lah. Ini juga ada yang dibeli apa aja, manfaatnya apa aja. Ini sama semua. Yang bikin tebel ini ya ini klausul-klausulnya, syarat-syarat klaimnya, kondisinya bagaimana supaya bisa dicairkan. Ini sama semua, gampang teman-teman. Lah teman-teman kalau masih tetap bingung ya, bisa tetap komen di bawah, atau langsung ya WA saya lah, kan ada nomor WA saya di description. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada kesulitan tanya aja atau tulis di komen ya. Kalau saya bisa, saya juga akan bantu jawab ya. Saya jadikan konten sekalian lah supaya bisa membantu yang lainnya juga. Oke, thank you teman-teman. Tetap pertahankan polis asuransi Anda, karena kita nggak pernah tahu kapan yang namanya resiko kehidupan itu terjadi. Oke, thank you. Sukses ya.